Pernah nggak sih friends, baru beli sepatu tapi 2 bulan pemakaian bikin kaki lecet atau enggak badan jadi encok? Atau enggak pernah nggak beli sepatu tapi pas dipakai kayak lansia mau ikutan senam di taman? Padahal di tengah-tengah dua pilihan tadi ada loh sepatu yang looks-nya tuh keren tapi tetap nyaman friends. Mari kita kupas tuntas sekarang. Oke friends, kali ini kita bakal ngebahas 3 kategori sepatu. Ada yang keren dipakai, ada yang nyaman dipakai, dan juga ada yang keren dipakai dan juga nyaman dipakai friends. Yang pertama kita masuk ke kategori yang keren dulu friends. Nah, di kategori yang keren ini kita masuk ke sepatu pertama. Ada Speedcat OG ya friends ya, dari Puma. Nih, ya ini sepatunya friends. Nah, udah rahasia umum lah ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman pakai ini tuh langsung naik kelas. Banyak banget lah, udah ada contohnya juga ya. Mulai dari girl band tuh ada Blackpink, ada Dua Lipa, ataupun yang cowok-cowoknya ada Summer Loco buat teman-teman yang suka Puma lokal tuh teman-teman tinggal dicek aja di Instagram semuanya ya. Banyak banget nih yang pakai Speedcat OG ini buat daily beater. Looksnya emang keren banget, apalagi langsung di Instagram Pumanya ya teman-teman ya. Banyak banget yang ngejudge kalau sepatu ini tuh keren banget dan bikin next level. Tapi ya banyak juga yang ngejudge juga sepatu itu gak nyaman dipakainya, cuma buat dipakai ke acara-acara tertentu. Kalau dipakai harian katanya bikin lecet, bikin gak nyaman. Apalagi ini materialnya juga kan dari suede ya. Ya dari segi perawatan teman-teman tahu sendiri lah kalau sepatu suede itu gimana. Tapi tenang aja friends, kita udah bahas di video sebelumnya perawatan sepatu suede kalian biar lebih awet. Oke, next sepatu selanjutnya. Nah yang kedua ini ada Air Force teman-teman. Nih sebelah sini ya. Nih udah teman-teman juga tahu ya sepatu legendaris ini teman-teman, mulai dari Cristiano Ronaldo dan artis bintang lainnya teman-teman. Apalagi ini sepatu legenda ya, yang tadinya sepatu basket. Kenapa kok sekarang dia jadi sepatu daily casual aja dan juga bisa masuk ke golongan sepatu keren, bukan sepatu yang nyaman? Karena ya teman-teman tahu sendiri lah, memang dari awalnya ini tuh dibilang pionir dan juga evolusi ya untuk sepatu basket, karena udah ada bantalan airnya nih. Tapi seiring perkembangan zaman dan juga waktu, ya banyak banget lah revolusi-revolusi dari sepatu basket yang lebih ringan dan juga nyaman untuk bermanuver. Sehingga sepatu ini udah kecap, sepatu mungkin looks-nya keren dipakai, tapi untuk nyaman atau harian ya kurang teman-teman ya. Materialnya dari leather membuat si sepatu ini tuh kurang nyaman dipakai teman-teman ya. Jadi ketika mungkin dipakai harian atau dipakai tempur, kurang fleksibel lah ketika dipakai. Apalagi ini juga materialnya dari leather ya teman-teman ya. Rawan cracking banget kalau dipakai tempur ya. Jadi memang bisa dibilang ini tuh sepatu keren, tapi kalau dipakai ke acara-acara tertentu lah ya, ke acara formal ataupun semi formal dan juga nongkrong, hangout ataupun dinner masih bisa. Tapi ketika dipakai harian ataupun tempur ya ini bisa dibilang kurang recommended lah gitu ya. Masuk ke sepatu selanjutnya. Banyak banget yang pakai, banyak juga pro kontranya, ada yang bilang nyaman, ada yang bilang juga kurang nyaman. Sepatu ini tidak lain dan tidak bukan adalah Adidas Samba teman-teman ya. Tapi BTW kita bakal spill yang sama klasik ya. Untuk materialnya sama persis, tapi berbedanya cuma di bagian lidahnya aja. Jadi kita ambil contoh yang ini aja ya. Kenapa Samba ini masuk ke visual keren teman-teman? Ya teman-teman tahu sendirilah, setiap di tribun, semua artis Britpop rata-rata ya, semuanya pasti pakai ini. Mulai dari El Rumi dan semuanya pasti pakai sepatu ini ya. Ini sepatu yang top of mind banget, udah jadi tren teman-teman ya. Tapi banyak juga nih, banyak yang review di semua platform lah, ada di TikTok, di Instagram, di YouTube dan lain-lain. Katanya sepatu ini tuh cuma menang di gaya, tapi di nyaman kurang katanya. Kenapa? Karena memang sepatu ini tuh dari segi sepatunya sendiri lebih nge-curve ke depan teman-teman ya. Jadi untuk kaki yang lebar mungkin merasa kurang nyaman dipakai ini. Padahal ini sepatu legendaris loh, legend banget ya. Buktinya kalau teman-teman lihat di tribun banyak banget sepatu ini. Teman-teman tahu sendiri kan kegiatan di tribun gimana, mulai dari loncat-loncat, teriak-teriak, jalan ke sini ke situ. Sebenarnya kalau misalnya di kaki yang cocok ini masih nyaman-nyaman aja friends, tapi karena memang banyak juga yang mungkin kurang cocok karena kurang fitment ya, dari tadi kaki lebar ataupun salah ukuran dan lain-lain, buat sepatu ini tuh banyak juga yang katanya nge-review itu kurang nyaman dipakai. Apalagi ya tadi ya, kalau tadi suede dan juga leather, ini perpaduan keduanya nih, ada dari leathernya dan juga suede-nya. Jadi dari segi perawatan mungkin lebih riskan ya kalau misalnya teman-teman lebih suka clean look. Si leathernya gampang cracking dan suede-nya juga gampang mati gitu ya friends. Jadi ketika si Adidas Samba ini gak dirawat dengan tepat, ya wassalam aja ya, goodbye sepatu idaman gitu. Oke, next. Nah, yang keempat ini juga bisa dibilang sepatu tempur sebenarnya teman-teman. Nah, ada Vans Old School teman-teman ya. Nih, ini bisa dibilang sepatu tempur semua orang pakai, dari mulai pelajar, mahasiswa, yang kerja, dan semuanya anak skate apalagi ya. Terkenal juga tuh dipakai sama anak skate. Ya tahu sendiri teman-teman ya pergerakan anak skate gimana, kegiatan skate gimana. Pokoknya
udah jadi rahasia umum kalau misalnya sepatu anak skate tuh gampang banget hancurnya karena memang dipakai bergesekan sama papan terus, jatuh, bangun dan lain-lain ya. Nah, tapi kenapa sepatu skate ini bisa dibilang sepatu yang keren dipandang tapi tidak ketika dipakai harian gitu teman-teman ya. Ya berbeda, mungkin berbeda era, berbeda zaman juga ya teman-teman ya. Memang kalau peruntukan kalian untuk skate, untuk sekolah atau kuliah masih cocok-cocok aja, masih nyaman-nyaman aja. Karena memang materialnya walaupun di bagian depannya suede dan juga di bagian belakangnya, ini tuh materialnya dari kanvas ya, jadi memang lebih ringan dan juga lebih tempur ketika dipakai. Tapi di sepatu ini tuh kalau misalnya dibandingkan sama sepatu yang nyaman nanti kita bakal review, memang kalah telak teman-teman. Ya tadi ya seperti yang Mimin bilang juga, di bagian depannya suede dan juga kanvasnya tuh sebenarnya kurang fleksibel dan juga kurang versatile dipakai kegiatan di era ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang terakhir dan tidak lain dan tidak bukan, nah Converse Seventies. Sama seperti yang tadi, ini juga terkenal banget sama tempurnya. Materialnya kalau yang ini tuh udah full kanvas ya teman-teman, nih kayak gini. Jadi udah gak usah risau suede-nya mati-matian atau apapun itu teman-teman ya. Ini udah full kanvas. Apalagi ini juga tuh kalau teman-teman ngikutin, ini tuh dulunya memang sepatu basket ya, sama kayak Air Force tadi. Nah, kenapa ini bisa dibilang sepatu yang looks memang digaya tapi gak nyaman, kurang nyaman teman-teman. Nah, seperti teman-teman ketahui sendiri ya, hampir sama alasannya kayak yang si Vans Old School tadi. Dari mungkin bisa kalah di zaman dan juga di era teman-teman, karena banyak banget tuh sekarang sepatu-sepatu yang bermaterial mesh teman-teman ya, dan juga dengan bantalan-bantalan empuk lainnya yang membuat si sepatu ini tuh kalau dipakai tempur ataupun dipakai seharian kurang nyaman dipakai. Jadi memang kalau secara looks ya ini legendaris banget, old school juga tadi, memang versatile banget, timeless banget, tapi secara kenyamanan ya bisa dibilang kurang lah. Apalagi ini juga hampir sama kayak Samba ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kaki lebar, ini memang rada kurang cocok kecuali kalian upsize ya. Karena memang ini juga sama tuh kayak Samba. Jadi memang ini lebih nge-curve ke depan. Jadi buat teman-teman yang punya kaki lebar, siap-siap aja nih di bagian depannya dan juga di bagian kiri kanannya kalian tuh sedikit kayak apa ya, lebih mencengkram ketika dipakai dan juga mungkin rawan lecet kalau kalian nggak upsize ataupun nggak menyesuaikan di bagian size-nya. Oke, lanjut ke kategori selanjutnya. Kita tadi habis bahas di sepatu-sepatu yang looks-nya keren tapi memang kurang nyaman dipakai. Sekarang kita bakal bahas sepatu yang nyaman tapi memang dari segi looks-nya mungkin bisa dibilang kuno ataupun ketinggalan zaman ya. Nah, yang pertama ini ada Inisiator teman-teman. Rata-rata sepatu-sepatu yang bakal kita review ini tuh seperti yang tadi Mimin bilang di awal ya. Kalau kalian pakai ini tuh sebetulnya kalau kalian merasa cuek-cuek aja sih ya oke, fine-fine aja. Tapi kalau kalian mentingin look atau style teman-teman, memang sepatu-sepatu nyaman ini tuh kelihatan kuno karena memang rata-rata yang pakainya orang tua atau bisa dibilang dead shoes teman-teman ya. Dari segi kenyamanan ya namanya juga dead shoes ya, sepatu buat orang tua pastinya nyaman banget ketika dipakai, tapi memang dari segi look lebih retro lah gitu teman-teman. Nih yang pertama Inisiator nih. Ini bisa dibilang dead shoes kekinian ya teman-teman ya. Dari brand Nike nih teman-teman, Inisiator. Nah, dari segi bantalannya sendiri nih, dari segi bantalan dan juga fitur-fiturnya sendiri itu udah kekinian banget sebenarnya teman-teman. Seperti yang tadi kita bilang ya, nih bedanya sama sepatu-sepatu tadi, ini tuh materialnya udah ada bantalan-bantalannya dan juga di bagian outsole-nya tuh kayak gini teman-teman, jadi lebih ngegrip ketika dipakai. Jadi mungkin kalau kalian pakai harian teman-teman, ini udah pasti nyaman dan juga empuk banget ketika dipakai. Apalagi sekarang Inisiator tuh udah banyak banget tuh teman-teman lihat ya di court padel ataupun di tempat gym. Emang ini rekomendasi banget buat olahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih versatile gitu teman-teman ya. Berbeda sama sepatu-sepatu yang looks-nya keren kayak tadi gitu ya. Ini nih salah satunya Inisiator teman-teman ya. Nah, dari segi kenyamanan nih juara banget, tapi mungkin dari segi look memang rada kurang. Oke, kita lanjut ke sepatu kedua ya. Oke, next di sepatu nyaman lainnya kita masuk ke lini NB nih. Ada NB 860 teman-teman. Nih, kalau ini mah spesial banget kita bahas ya teman-teman ya. Kenapa? Karena sebetulnya dari segi fitur ini tuh bukan hampir sama ya. Ini tuh kayak 1906 atau enggak 2002R dari segi teknologi dan juga kenyamanan nih kayak gitu. Dan juga memang dari outsole-nya tuh ini 1906 dan juga 2002R sendiri ya teman-teman. Karena memang ini buat teman-teman yang belum tahu, ini malah visionernya teman-teman ya, sebelum 1906 ada 860 dulu gitu ya. Tapi kenapa sih si 860 itu bisa dibilang keren
bisa dibilang nyaman di kaki tapi kurang keren di looks. Dari segi kenyamanan tuh ini nyaman banget teman-teman ya, ringan dan juga gak bikin gerah di kaki, apalagi di bagian outsole dan midsole juga bikin empuk banget teman-teman ketika dipakai ya. Tapi kenapa sepatu itu kurang dari look? Nah teman-teman bisa dilihat sendiri ya, dari segi warna mungkin banyak juga pilihan warnanya, tapi rata-rata 860 tuh punya warna yang mungkin lebih retro, bisa dibilang kurang kekinian kalau misalnya dibandingin warna-warna sepatu kekinian yang lumayan ngejreng dan juga lumayan stand out teman-teman. Lalu dari segi looksnya juga ini tuh lebih bisa dibilang kalau bisa bahasa slangnya itu lebih ceper ya teman-teman ya, kurang bulky kayak series NB lainnya. Jadi dari segi looks ya seperti yang tadi Mimin bilang, ini tuh lebih ke dari shoes ya teman-teman ya, jadi sepatu bapak-bapak yang mau senam di komplek gitu ya kalau kita bilangnya gitu ya. Kita lanjut nih, NB udah nih, ini ada Nike Monarch nih teman-teman. Nah kalau yang ini mah udah ultimate banget teman-teman ya, dari segi look tuh ini dead shoes banget ya, bisa dibilang mungkin ini untuk saat ini ya jadi kiblatnya dead shoes teman-teman. Nih kita lihat ya, nah ini dia ada Air Monarch teman-teman dari si Nike teman-teman ya. Ya teman-teman bisa tahu sendirilah, banyak banget ya artis-artis dunia yang pakai ini kayak Justin Bieber dan masih banyak lagi lainnya teman-teman yang memakai Air Monarch ini untuk kemana-mana, karena memang dari segi kenyamanannya tuh ini udah mantep banget teman-teman ya. Nih apalagi Air Monarch yang ini ya, ada yang black, white, red teman-teman. Nih material sendiri perpaduan antara mesh dan juga leather teman-teman ya. Lalu seperti sepatu dead shoes pada umumnya teman-teman ya, ini punya siluet yang lebih bulky. Nah ini yang membuat sebenarnya sepatu-sepatu yang nyaman ini tuh kurang dari segi ketampilan gitu teman-teman ya. Jadi kayak sepatu bapak-bapak banget yang lebih gambot ataupun lebih gendut gitu teman-teman ya. Tapi dari segi kenyamanan ini udah pastinya mantap banget ya. Dari tadi dari tampilan juga, kenapa ini gendut? Karena memang dari dalamnya tuh ini kayak banget angka bantalan nih di bagian pergelangan kakinya dan juga di bagian lidahnya nih, kalau teman-teman lihat ini tuh tebal banget. Jadi ketika dipakai tuh super duper empuk banget ya teman-teman. Membuat sepatu ini tuh super duper recommended buat teman-teman yang ngejar kenyamanan tapi gak terlalu ngejar dari segi looks gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut sepatu selanjutnya. Nah, kita bawa ada si Nike Spiridon nih teman-teman ya. Nah, kalau yang ini udah full mesh, kayak bisa dibilang mirip 860 yang tadi ya teman-teman ya. 860 tadi yang kita sempat bahas. Nah kalau ini lebih epic lagi teman-teman. Nih bisa dilihat ya. Tuh untuk material sendiri udah full mesh banget teman-teman. Malah lebih berongga ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai itu serasa gak pakai sepatu tapi lebih empuk. Kebayang nggak teman-teman? Ya perpaduan antara ringan yang gak pakai sepatu dan empuknya dari teknologi dari sepatu ini. Nah kalau ini sebetulnya selain dari nyaman, looksnya kurang keren. Sebenarnya sih kalau dari Mimin keren-keren banget ya. Apalagi yang warna ini nih udah Y2K banget. Tapi sepatu ini tuh kurang booming di pasaran mungkin, jadi membuat sepatu itu bisa dibilang kalau orang-orang lihat di jalanan sekilas tuh kayak masih aneh gitu. Pasar belum menerima sepatu sekeren dan senyaman ini teman-teman ya. Nah, apalagi ini di teknologinya juga ini keren banget teman-teman ya. Outsole-nya pakai BRS 1000, lalu ada Zoom Air juga nih di bagian outsole dan juga midsole-nya, membuat sepatu itu dari segi kenyamanan udah pasti keren dan juara banget teman-teman. Udah liatin juga tadi ya, materialnya udah full mesh juga, ini berongga, gak bikin bau kaki karena memang sedingin itu dan juga senyaman itu, ringan banget ketika dipakai. Nih ini ada Air Zoom Spiridon teman-teman ya, keren banget ini ketika dipakai sebetulnya. Last kita masuk ke Nike lagi. Ada Nike City teman-teman. Mimin sendiri udah lumayan banyak juga lihat di jalanan tuh pakai Nike City ini, tapi memang tidak booming sepatu-sepatu yang keren tadi teman-teman ya. Sama ini sebenarnya kasusnya kayak Spiridon tadi, bisa dibilang mungkin bisa aja jadi sepatu keren kalau misalnya pasar dan juga orang-orang semuanya udah pakai ini. Jadi kalau udah nyampe level booming kayak sepatu-sepatu keren tadi, bisa dibilang ini sepatu bisa masuk nyaman dan juga keren loh teman-teman ya. Materialnya ini dari mesh teman-teman ya, material sekelilingnya dari mesh dan juga ada bagian suede-nya nih teman-teman ya. Ini sebenarnya sepatu yang diperuntukkan untuk outdoor ya, walaupun namanya city, jadi memang ini cocok banget semua hambatan di perkotaan lah teman-teman ya. Mulai dari jalan yang enggak rata ataupun di perkotaan suburban dan lain-lain, apalagi dipakai harian di perkotaan. Nih di bagian outsole ini nih yang membuat di berbagai permukaan cocok banget. Si outsole itu ini berbentuk oval gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian pakai di tanah tuh ini lebih ngegrip teman-teman. Gitu ya teman-teman. Untuk varian warnanya juga banyak banget teman-teman ya. Dari coklat, hitam, dan juga untuk material juga ada yang dari Cordura. Banyak banget lah pokoknya teman-teman ya. Tinggal dipilih aja sesuai selera kalian. Oke, kalau tadi kita udah bahas sepatu yang super duper nyaman dan juga super duper keren, sekarang kita bakal mix nih antara pertengahan si sepatu nyaman tadi dan juga sepatu yang super duper keren. Ada sepatu yang nyaman dan juga keren teman-teman. Oke, kira-kira sepatunya apa aja kita bahas. Yang pertama, ini tuh dapat dua-duanya dari P6000. Banyak banget variannya teman-teman ya nih. Di belakang Mimin banyak banget series P6000-nya. P6000
yang series dari Nike ini teman-teman. Kenapa ini jadi sepatu nyaman dan juga super duper keren? Ya teman-teman tahu sendiri lah, banyak banget yang pakai si sepatu ini tuh buat hangout, buat berkegiatan dan lain-lain teman-teman ya. Dari segi kenyamanan udah pasti juara, bantalannya nyaman, materialnya juga mesh, ringan dan juga gak bikin bau di kaki teman-teman ya. Dan juga udah pasti ini tuh dari segi looks ini Y2K banget, membuat sepatu ini tuh nyaman dan juga keren ketika dipakainya teman-teman. Nih ada P6000 teman-teman ya. Lalu sepatu selanjutnya kalau ini mah next level mungkin di atas setingkat dari si P6000. Karena sepatu ini tuh super duper canggih banget teman-teman. Dari segi kenyamanan dan juga dari segi looksnya. Nih ada Nike Zoom Vomero 5 ya teman-teman ya. Nih kayak gini untuk siluetnya. Nah kenapa ini bisa disebut sepatu nyaman ya teman-teman? Sesuai namanya sendiri ini adalah Nike Air Zoom Vomero 5 teman-teman. Udah pasti dari teknologi midsole dan juga outsole-nya tuh udah pakai teknologi Nike Zoom ya teman-teman kayak gini tuh. Nike Zoom udah pasti nyaman dan juga empuk banget. Materialnya nggak kalah keren teman-teman. Nih hampir sama kayak P6000 jadi material atasnya tuh ini ada mesh ya udah pasti ya. Lalu di bagian kiri kanannya ya, ini yang membuat sepatu ini spesial karena ada rubbernya lagi nih. Jadi ketika dipakai itu ini lebih mencengkram dan juga lebih nyaman ketika dipakainya. Jadi perpaduan antara empuk, ringan dan juga nyaman ketika dipakai ini udah perpaduan yang amat sangat mantap. Dari segi looks juga ini keren banget teman-teman ya. Ini sepatu nyaman dan juga keren yang kedua teman-teman. Nah yang ketiga ini kita sama next level dari sepatu yang nyaman tadi ya. Tapi sekarang banyak banget gen milenial dan juga gen Z yang pakai sepatu ini tuh buat sepatu tempur alias sepatu kemana-mana. Kenapa? Karena dari segi looks dan juga fitur ini tuh super duper canggih, super duper keren banget dan juga nyaman banget ketika dipakai. Nah kebetulan yang Mimin pegang tuh ini ada series yang paling versatile, ada 1906R teman-teman ya, spesifiknya yang R. Kita di bagian belakang juga sepatu garis 3 Adizero Evo SL nih teman-teman ya. Nih, sepatu yang awalnya diperuntukkan udah pasti buat lari ya teman-teman ya. Teman-teman tahu sendiri ini sepatu diperuntukkan buat lari, tapi sekarang udah banyak banget orang-orang yang pakai Adizero Evo SL ini untuk harian, apalagi campaign dari si Adidas juga ini super duper. Udah ini kalau kenyamanan teman-teman juga gak usah dibahas juga, udah tahu sendiri ya teman-teman ya, kenyamanan di bagian pergelangan kakinya, materialnya, outsole-nya, midsole-nya dan juga keempukannya teman-teman. Karena teman-teman tahu sendiri kalau sepatu Adizero ini tuh di bagian dalamnya itu ada plat karbon walaupun kecil ya teman-teman ya, tapi itu masih enak banget. Apalagi dari segi visualnya ini udah brandingnya keren banget teman-teman ya, membuat sepatu yang tadinya diperuntukkan untuk lari sekarang dipakai untuk kegiatan sehari-hari itu masih nyaman banget. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal pilih aja teman-teman, ada sepatu yang keren di looks kayak tadi ataupun nyaman di kaki kayak tadi dan juga nyaman dan juga keren. Kalian tinggal pilih aja. Kalian mau ngejar looks, mau ngejar kenyamanan ataupun mau ngejar kedua-duanya. Tinggal pilih aja sesuai selera kalian. Terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan juga di like video ini kalau berasa kalian bermanfaat. Tulis di kolom komentar kira-kira kita bikin video apa lagi tentang sepatu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.